Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Berjumpa lagi dengan mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Mari kita awali dengan membaca bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada penayangan video kali ini, Pak Guru menyampaikan kondisi ekonomi masyarakat Madinah sebelum Islam. Kota Yasrib merupakan salah satu kota terbesar di Provinsi Hijaz. Kota Yasrib itu dikenal sebagai kota yang strategis karena merupakan jalur perdagangan yang menghubungkan kota Yaman di selatan dan Syria di utara. Selain itu, Yasrib merupakan daerah yang subur. Jadi sebagian besar kehidupan masyarakatnya hidup dari bercocok tanam. Yasrib merupakan kota yang makmur dan subur dengan pertaniannya. Inilah yang membuat Yasrib itu berbeda dengan kota Mekah ya, pada kondisi alam dan watak penduduknya ya. Jadi air yang tersedia di kota Yasrib ini sudah melimpah ya, mencukupi ya untuk sebuah pertanian. Kota ini dikelilingi dengan gunung berbatu. Terdapat banyak lembah atau yang paling terkenal ya, dikenal dengan nama Wadi sebagai pusat pertanian. Kota Yasrib merupakan kota yang sangat menarik bagi penduduk wilayah lain untuk pindah ke Yasrib. Nah, di kota Yasrib itu terdapat beberapa pabrik yang sebagian besar dikelola oleh orang-orang Yahudi ya, dari Bani Quraiqah atau kabilah Yahudi terkaya di Madinah. Meski jumlah mereka tidak banyak ya, di Madinah itu terdapat banyak pasar yang terkenal, pasar Bani Quraiqah. Di sana juga terdapat toko minyak wangi dan macam-macam jual beli lainnya yang sesuai dengan ajaran Islam maupun tidak. Jadi campur dari satu di sana ya, barang dagangannya. Baik yang sesuai dengan ajaran Islam maupun yang tidak sesuai. Berikutnya adalah kondisi politik masyarakat Madinah ya. Jadi Yasrib tidak pernah ada kerajaan yang mengatur kekuasaan, sehingga kekuasaan itu berada di tangan suku-suku atau kelompok tertentu tergantung kepada siapa yang paling kuat. Jadi yang kuat yang menang ini, yang berkuasa. Hal inilah yang mengakibatkan sering terjadinya perang ini, antar suku dan kelompok. Nah, kondisi tersebut hampir sama juga dengan keadaan atau kondisi di Mekah. Nah, sebelum bangsa Yahudi datang ke Madinah dan akhirnya menguasai Madinah, suku yang pertama kali tinggal dan menguasai Yasrib itu adalah suku Amalikoh. Jadi mereka membangun perkampungan dan peradaban. Kemudian setelah bangsa Yahudi datang ke Yasrib, ya, mereka menaklukkan suku Amalikoh dan akhirnya menguasai Yasrib. Nah, sebelum kedatangan orang-orang Arab, ya, Madinah sepenuhnya dikuasai oleh orang-orang Yahudi, baik secara ekonomi, politik maupun intelektual. Bangsa Yahudi di Madinah itu terdiri dari Bani Nadir, Bani Quraiqah, dan Bani Quraiqah. Sudah bisa membangun sebuah peradaban dengan banyak membangun benteng untuk berlindung dari serangan Arab Badui. Mereka disebutkan sebagai kelompok yang paling makmur dan berbudaya. Nah, ini orang luar sudah menguasai ya bangsa aslinya atau orang asli di wilayah Yasrib. Nah, sejarah menyebutkan bahwa orang-orang Masehi atau Kristen di Syam atau Syria itu sangat membenci orang-orang Yahudi. Mereka menganggap bahwa bangsa Yahudi telah menyiksa dan menyalib Isa al-Masih. Mereka menyerbu Yasrib untuk memerangi orang-orang Yahudi. Dalam penyerbuan tersebut, orang-orang Kristen meminta bantuan suku Aus dan Khazraj. Suku Aus dan Khazraj, seperti halnya kaum Yahudi, juga
merupakan pendatang ya. Keadaan tersebut menyebabkan peperangan antara Yahudi dan kabilah Arab yaitu Aus dan Khazraj. Banyak pemimpin Yahudi yang meninggal sehingga kekuasaan Yasrib jatuh ke tangan Aus dan Khazraj. Sebelumnya kondisi Aus dan Khazraj merupakan buruh. Peralihan kekuasaan di Yasrib merubah kedua suku menjadi suku yang menonjol. Nah, setelah bangsa Yahudi itu kalah dan tidak berkuasa, mereka berusaha untuk memecah belah kedua suku itu. Ya, memprovokasi, ya, menghasut mereka, ya. Tampaknya berhasil, muncul permusuhan antara kedua kabilah itu sehingga terjadi peperangan yang tidak pernah berakhir. Nah, dalam kondisi seperti itu, ya, bangsa Yahudi memiliki peluang untuk memperbesar perdagangan dan kekayaan mereka. Ya, kekuasaan mereka yang sudah hilang dapat mereka rebut kembali. Sehingga di Yasrib terdapat 3 kekuatan yang mengendalikan Madinah, yaitu Aus, Khazraj, dan bangsa Yahudi. Ketiganya telah siap tempur dan hidup dalam suasana perang yang tiada hentinya. Nah, selain perebutan kekuasaan di antara 3 kabilah tersebut, konflik muncul karena adanya perbedaan agama. Kaum Aus dan Khazraj itu memeluk agama Wasani, ya, artinya menyembah berhala. Sedangkan bangsa Yahudi sebagai ahlul kitab, penganut Alkitab, percayai keesaan Tuhan, monoteisme. Oleh karena itu, orang-orang Yahudi sangat mencela Aus dan Khazraj yang dipandangnya sebagai kaum kafir. Sama halnya dengan penganut agama Wasani di Jazirah Arabia, pada bulan tertentu yaitu Dzulhijjah mereka melakukan ziarah ke kota Mekah. Mereka melakukan peribadatan dan penyembahan berhala yang ada di sekitar Ka'bah. Jadi di sekitar Ka'bah itu masih banyak berhala-berhala yang disembah oleh orang-orang yang datang dari Madinah, dari luar Mekah, Aus dan Khazraj itu tadi. Dan ziarah ke kota Mekah biasanya dilakukan secara rombongan, baik dari kalangan Aus maupun Khazraj. Akan tapi adanya hubungan sosial yang terjadi antara orang-orang Yahudi yang menetap di Madinah dengan orang-orang Aus dan Khazraj sedikit banyak telah menyebabkan pemikiran keagamaan Yahudi dapat diketahui dan diserap oleh mereka. Nah, keadaan ini menyebabkan kabilah Aus dan Khazraj lebih mudah memahami ajaran keagamaan yang disampaikan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dibanding penduduk Mekah. Karena itu orang-orang Yasrib atau Madinah mudah mengerti dan memahami ajaran-ajaran yang disampaikan Nabi Muhammad. Nah, karena ajaran itu menyerupai ajaran-ajaran yang telah mereka dengar dari orang-orang Yahudi. Salah satunya mengenai akan datangnya seorang nabi baru. Karena itu ketika mereka mendengar berita tentang adanya seorang nabi di Mekah, yaitu Nabi Muhammad, mereka dengan cepat menanggapi dan mempercayainya. Dengan alasan itu pula kemudian mereka meminta Nabi Muhammad untuk pindah atau hijrah ke kota Yasrib dan menjadi pemimpin bagi kedua kabilah di Yasrib, yaitu Aus dan Khazraj. Ini demikian anak-anak pada bab ini, ya, telah selesai. Silakan diulang-ulang lagi sampai kalian paham. Kita akhiri dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.